Perenungan ini dengan sebuah kalimat seperti ini. Sesuatu yang bernilai itu harus terlebih dahulu diuji. Sesuatu yang bernilai harus terlebih dahulu diuji. Bapak Ibu Saudara, untuk memastikan bahwa suatu produk benar-benar layak digunakan atau dikonsumsi, maka produk tersebut harus melalui sebuah proses pengujian atau testing begitu. Misalnya, sebuah mobil harus melewati berbagai ujian ketahanan dan juga uji keselamatan, begitu kelayakan untuk bisa dipasarkan. Sebelum dipasarkan pasti ada pengujian seperti itu. Atau misalnya makanan, ketika mau dipasarkan maka harus ada pengujian kualitas sebelum dinyatakan aman dan dikonsumsi. Begitu juga bagi setiap kita pelajar begitu ya, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini. Untuk menguji bahwa kita benar-benar tahu, mengerti mata pelajaran yang kita pelajari, maka perlu ada ulangan atau ujian itu. Supaya kita bisa memahami, supaya guru-guru bisa tahu apakah kita memahami setiap mata pelajaran yang diberikan atau tidak. Intinya bahwa segala sesuatu itu perlu diuji untuk melihat kualitas, untuk melihat tentang apakah hal ini sudah oke atau tidak, sudah dimengerti atau tidak. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, salah satu cara untuk benar-benar mengetahui kualitas iman kita, kualitas kedewasaan kita di dalam Tuhan, maka kita perlu ada dinamakan ujian kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan itu memakai ujian itu sebagai salah satu sarana untuk membentuk dan mendewasakan iman kita. Ujian itu bisa dalam berbagai bentuk. Ujian bisa berbagai bentuk. Ada yang bergumul mungkin bergumul dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Ada yang bergumul mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang bergumul begitu menghadapi konflik dalam keluarga, dihianati oleh orang yang dipercaya atau juga mendapat penolakan karena mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Ada pula juga yang bergumul untuk masa depannya begitu. Doa yang mungkin seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan. Ada yang bergumul dalam batin yang tidak diketahui oleh siapapun. Pertanyaannya, jika ujian adalah sarana Tuhan atau alat Tuhan untuk memproses pertumbuhan iman kita, pertanyaannya bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita meresponi setiap ujian itu di dalam Tuhan. Bagaimana seharusnya kita meresponi setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, melalui surat Yakobus 1 ayat 2 dan 4 ini, kiranya setiap kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang apa yang Alkitab katakan, apa yang Injil katakan, melalui ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu, menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yang kaum pria membaca ayat 2, kaum wanita ayat 3 dan ayat 4 kita akan sama-sama. Kaum pria 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Saudara, hari ini ada 2 poin yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama yaitu sikap hati kita, bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi ujian. Lalu yang kedua, apa tujuan Allah melalui setiap ujian yang kita alami. Poin pertama, sikap hati dalam menghadapi ujian. Bapak Ibu Saudara, Yakobus memulai perikop ini dengan berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan di sini ini diterjemahkan sebagai ujian yang diizinkan oleh Tuhan.
Ujian yang diberikan kepada kita, ujian yang diizinkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Menganggap suatu ujian adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah sukacita. Bapak Ibu, ini bertolak belakang dengan pemahaman kita, bukan? Jika kita menghadapi persoalan, pergumulan, respon apa yang duluan kita lakukan? Pasti mungkin kita kesal, kita mungkin kecewa, bahkan mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal yang wajar bagi setiap kita. Bukankah saya sudah mengikuti Tuhan? Bukankah saya sudah percaya Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan? Kenapa begitu banyak masalah bertubi-tubi datang kepada saya? Mungkin respon kita seperti itu. Tetapi menariknya di dalam bagian ini, Yakobus saudara Yesus ini berkata demikian. Menganggap sebuah kebahagiaan itu, begitu, menganggap pencobaan itu, ujian itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, sebelum kita memahami perikop ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita lihat dulu konteks bagian ini. Konteks di dalam bagian ini bahwa kondisi jemaat Tuhan ketika surat Yakobus ini ditulis, yaitu bahwa jemaat Tuhan itu sedang mengalami sebuah pergumulan. Mereka mengalami tekanan, penganiayaan karena apa? Karena iman dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mereka bukan sedang menikmati kehidupan yang nyaman, aman, tentram, tidak. Tetapi mereka sedang mengalami sebuah tekanan, penolakan, bahkan mereka kehilangan pekerjaan, mereka bisa berpisah dengan keluarganya, meninggalkan harta benda mereka. Karena iman dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Maka secara manusia, mereka ini memiliki banyak alasan untuk memohon kepada Tuhan, untuk bicara kepada Tuhan. Mereka ini punya banyak alasan untuk bisa mengeluh, kecewa, bahkan mempertanyakan kasih Tuhan itu. Bukankah mengikuti Tuhan itu hidup kita akan baik-baik saja? Tetapi dalam bagian ini mereka mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kondisi di saat yang bersamaan mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami pergumulan yang begitu berat. Ujian-ujian yang mereka hadapi itu ujian yang menggetarkan kehidupan mereka, hati mereka. Nah, di dalam konteks seperti ini, firman Tuhan ini dituliskan bagi mereka. Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Yakobus tidak berkata, anggaplah begitu sebagai sebuah kutukan dari Tuhan. Tidak. Yakobus juga tidak berkata, anggaplah sebagai sebuah kemarahan dari Tuhan karena dosa-dosamu. Tidak. Tetapi yang Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Bapak Ibu Saudara bersukacita karena penderitaan atau dalam pergumulan berbahagia ini berarti bahwa begini, kita bukan bersukacita karena kondisi yang kita alami. Kita bukan bersukacita karena kita mendapatkan ujian itu. Kita bukan bersukacita karena masalah bertubi-tubi datang di dalam diri kita. Tetapi yang dimaksudkan dalam perikop ini kita bersukacita karena kita tahu Allah bekerja melalui setiap segala sesuatu yang kita alami. Bahwa kita tahu dan kita percaya bahwa apa yang sedang kita alami, penderitaan, ujian yang kita alami ini, Allah sedang bekerja melalui hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sukacita orang percaya itu bukan bergantung pada keadaan yang kita alami. Tetapi pada keyakinan bahwa Allah yang kita percaya itu tetap memegang kendali atas semua keadaan kehidupan kita. Kita tidak bersukacita karena kita kehilangan pekerjaan. Kita tidak bersukacita karena kita sakit atau kita mengalami penganiayaan. Tapi kita bersukacita karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan anak-anaknya. Amin. Amin. Nah, berbicara mengenai ujian, terkadang kita salah memahami bagian ini. Ada orang yang berkata ketika dia mengalami kesulitan lalu dia berkata, wah ini ujian daripada Tuhan begitu. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca Alkitab mengajarkan bahwa terkadang ada kesulitan yang memang dari Tuhan, ujian itu diberikan oleh Tuhan begitu, Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Tetapi juga kadang
Ujian atau pencobaan kita alami itu karena konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Karena kesalahan kita sehingga kita mengalami akibat itu. Saya memberikan contoh. Misalnya seorang yang malas bekerja, tidak disiplin. Ketika mengalami kesulitan ekonomi lalu dia berkata, wah ini ujian dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang sedang ia alami mungkin karena akibat dari kemalasan dan ketidakdisiplinan dia. Atau misalnya seorang yang salah mengambil keputusan. Ketika semuanya terjadi lalu dia berkata, ini adalah ujian daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara memang benar Tuhan dapat memakai kegagalan kita, begitu. Tuhan dapat memakai kejatuhan kita untuk membentuk kita, begitu. Tetapi kita pun juga harus dengan jujur mengakui bahwa akar persoalan itu adalah keputusan kita yang tidak bijaksana. Keputusan kita yang salah. Atau mungkin demikian juga dalam keluarga. Ketika komunikasi diabaikan, amarah dibiarkan menguasai hati kita, hubungan kita, suami, istri, orang tua dan anak mulai retak. Lalu kita berkata, ini ujian daripada Tuhan lah. Begitu. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan bekerja di tengah keadaan itu. Tetapi kita juga perlu datang kepada Tuhan mengaku dosa kita dan bertobat begitu. Ini jangan semua mempersalahkan Tuhan begitu ya. Ini adalah konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Konsekuensi logis. Jadi kita perlu membedakan antara konsekuensi logis dari keputusan yang kita lakukan dan juga ujian yang Allah izinkan dalam kedaulatannya. Dan di dalam perikop ini, inilah yang dimaksudkan dalam Yakobus, bahwa ujian yang Allah izinkan bagi mereka. Ujian ini bukan hukuman atas dosa-dosa mereka atau akibat dari kemalasan mereka, akibat dari keputusan mungkin kesalahan mereka, tetapi bahwa ini adalah situasi yang Allah izinkan untuk memurnikan iman mereka, untuk membentuk karakter mereka, orang-orang yang sedang bergumul ini karena iman di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagaimana sikap hati yang benar terhadap setiap ujian yang kita hadapi. Ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana kita memandang ujian itu dari perspektif atau cara pandang Allah, bukan hanya dari keadaan. Sebagai manusia, kita cenderung melihat ujian hanya daripada apa yang ada di depan mata kita, apa yang sedang kita alami hari ini. Yang kita lihat mungkin ada rasa sakit yang kita alami hari ini. Yang kita lihat mungkin ada kehilangan yang kita hadapi yang membuat kita akhirnya kecewa. Ada kegagalan yang mungkin mengecewakan kita. Ada air mata yang terus mengalir. Dan mungkin ada masa depan yang tampaknya tidak pasti. Sepertinya tidak ada jalan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kondisi hari ini, kita melihat keadaan hari ini, maka kita akan penuh dengan ketakutan karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita melihat dari cara pandang Allah, Allah melihat jauh melampaui apa yang kita lihat. Jika kita hanya melihat keadaan hari ini, Allah melihat sesuatu yang lebih besar, dia membentuk sesuatu yang besar, yaitu kita menjadi membentuk untuk sebuah kekekalan. Seperti seorang yang menciptakan atau membuat segala sesuatu, begitu. Dia sudah tahu kelaknya orang ini seperti apa, begitu. Barang ini seperti apa yang dibuat, diciptakan. Nah begitu juga ketika Allah membuat atau Allah menciptakan kita, ketika Allah bersama-sama dengan kita, dia sudah tahu tujuan akhir kita itu kemana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah tidak selalu memberikan hidup kita nyaman. Melainkan membuat kita itu semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua yaitu bahwa respon kita atau bagaimana sikap hati kita yang benar, yaitu bahwa kita mempercayai karakter Allah ketika kita belum memahami rencananya. Artinya begini, tidak semua penderitaan dapat kita alami. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab selama kita masih hidup di dunia ini. Mengapa saya kehilangan pekerjaan? Mengapa usahaku seperti ini? Mengapa doaku sudah lama didoakan tapi belum dijawab? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali memiliki jawaban yang langsung kita nggak mengerti. Nggak tahu ya kenapa ya. Banyak kesulitan-kesulitan yang bisa kita alami dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari sahabat kita. Dan kita bertanya, loh kenapa saya bisa mengalami hal ini ya? Bukankah hidupku sudah lebih baik?
Nah, namun Bapak Ibu Saudara, iman Kristen itu tidak dibangun atas dasar kemampuan kita untuk memahami seluruh rencana Allah. Tetapi bahwa iman Kristen itu dibangun atas keyakinan tentang karakter Allah, bahwa Allah adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang bijaksana. Sekalipun jalan yang sedang kita lalui itu terasa gelap. Tetapi bahwa Allah, Dia tetap setia. Mengapa kita begitu yakin? Karena karakter Allah, kesetiaan Allah, tentang kebaikan Allah itu. Sehingga kita dapat mempercayai Dia. Nah, bayangkan begini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang anak kecil begitu yang sedang sakit, lalu ayahnya atau papanya itu membawa anak ini ke rumah sakit, ke ruang operasi untuk disembuhkan. Ketika dokter datang dengan pakaian operasi lalu membawa alat medis begitu, anak ini mungkin dia akan menangis begitu. Ia tidak mengerti apa yang harus ia lakukan, tetapi dia akan berpisah dengan ayahnya beberapa jam itu untuk dia bisa dioperasi begitu. Yang ada pada diri anak ini pasti sebuah ketakutan. Dia takut mungkin terkena alat-alat medis itu, dia takut masuk di ruang operasi semuanya berpakaian putih atau berpakaian biru begitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa ayahnya datang lalu berlutut lalu memegang tangan anak ini lalu berkata, "Nak, ayah tahu bahwa kamu ini takut. Hal ini menakutkan bagi kamu. Kamu mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi percayalah bahwa apa yang ayah lakukan ini pasti yang terbaik bagi kamu. Yang ayah lakukan ini bahwa ayah tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti kamu. Tetapi yang ayah lakukan ini adalah hal yang baik supaya kamu mengalami kesembuhan daripada Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah anak ini langsung memahami seluruh proses operasi itu? Saya rasa tidak. Karena dia masih adalah anak yang masih kecil. Apakah rasa takut di anak ini langsung hilang? Kemungkinan tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anak ini dia berani melepaskan tangan dari ayahnya lalu berani mengikuti dokter yang mau operasi. Karena apa? Karena ia percaya kepada omongan papanya. Mengapa ia percaya kepada omongan papanya? Karena ia mengenal papanya, bahwa papanya tidak akan pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ilustrasi. Dan ini kita bisa kaitkan di dalam kehidupan kita. Demikian pula kehidupan kita di hadapan Allah. Seringkali kita tidak mengerti mengapa Allah izinkan kita melewati jalan yang berat. Namun kita mengenal bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, satu pribadi yang memegang tangan kita. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dan pertanyaannya, apa sih tujuan Allah melalui setiap ujian pencobaan yang kita alami ini? Ini masuk dalam poin kedua. Tujuan Allah melalui setiap ujian. Ayat 3 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus memperlihatkan sebuah proses pertumbuhan yang sangat jelas. Dia berkata bahwa dari ujian itu, ujian menghasilkan ketekunan. Lalu dari ketekunan itu menghasilkan kedewasaan rohani. Maka itu Yakobus berkata bahwa ujian terhadap imanmu saat ini akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan Bapak Ibu Saudara itu artinya bahwa tetap bertahan, tetap teguh dan tetap setia di bawah tekanan tanpa menyerah. Artinya begini, ketekunan bukan sekedar hanya kemampuan untuk bertahan di dalam kondisi yang kita alami, dalam pergumulan yang kita alami, dalam penderitaan yang kita alami, tetapi bahwa ketekunan itu yaitu kesanggupan kita untuk percaya, taat dan berharap kepada Tuhan meskipun keadaan itu belum berubah. Meskipun keadaan belum berubah, tapi kita belajar untuk tetap bertahan, tetap teguh di dalam iman kita, di dalam Tuhan. Saya memberikan contoh misalnya seorang petani. Ketika dia menanam lalu dia membutuhkan hasil. Tidak mungkin dia tanam hari ini lalu besok dia panen. Atau dia tanam 1 jam hari ini lalu 1 jam kemudian dia akan mengambil hasil panen itu. Tidak. Ada sebuah proses yang panjang yang harus ia lewati.
ia menunggu dengan sabar, tetap terus tanaman itu juga harus dirawat dengan baik. Dan pada waktunya nanti dia akan mengambil atau dia akan menikmati hasil tanamannya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara kehidupan setiap orang percaya. Setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi itu memiliki sebuah tujuan. Memiliki sebuah tujuan. Bahwa melalui proses itu Tuhan sedang melatih kita untuk belajar menantinya. Melalui proses itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Melalui proses itu Tuhan mau untuk kita tetap setia sampai akhir di dalamnya. Dan Yakobus melanjutkan di dalam ayat 4. Dikatakan bahwa dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan inilah tujuan akhir dari pembentukan atau proses Tuhan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan mengizinkan ujian itu hadir dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi memproses kita menjadi sebuah pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, kata sempurna dan utuh di dalam bagian ini bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah, kita sempurna, kita tidak melakukan dosa atau apapun itu. Melainkan kata sempurna dan utuh ini adalah sebuah penjelasan tentang bagaimana orang percaya itu semakin dewasa, semakin matang dan lengkap di dalam iman dan karakternya yang mencerminkan Kristus. Gitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan seperti ini. Bahwa pergumulan, ujian, apapun yang sedang kita alami itu menjadi sebuah ruang kelas Tuhan, begitu, tempat Allah mendidik kita anak-anaknya. Apapun yang sedang kita gumuli hari ini adalah sebuah ruang kelas yang Tuhan izinkan, Tuhan persiapkan bagi kita untuk memproses kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kedewasaan rohani itu. Di dalam ruang kelas ini Bapak Ibu Saudara kita belajar bagaimana kita percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan. Di dalam ruang kelas ini kita belajar untuk taat ketika jalan itu terasa berat. Di dalam ruang kelas ini kita belajar berharap kepada janji Allah yang mungkin kita belum melihat jawabannya. Di dalam ruang kelas ini setiap kita diproses untuk semakin sempurna di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kita yang pernah melihat mungkin seorang pemahat begitu ya. Seorang pemahat itu kalau dia memahat batu itu awalnya berantakan begitu, batu yang biasa. Tetapi batu yang biasa itu di dalam tangan seorang pemahat, Bapak Ibu Saudara, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, dalam pahatan itu, bagi orang awam seperti kita akan melihat ngapain ya batu yang besar itu diambil palu-palu, lalu diambil pahat, lalu dipahat, dibuat seperti ini, seperti itu. Ngapain ya? Mungkin kita bingung. Sebagai orang awam kita bingung, ngapain ini terjadi begitu. Tetapi bagi seorang pemahat, dia tahu tujuan akhir dari apa yang dia lakukan, yang sedang ia kerjakan. Gitu. Bapak Ibu Saudara, dalam pahatan itu tentunya ada pukulan-pukulan yang menyakitkan, betul ya. Dia tidak mungkin pahat, dia cuma gores gini saja batunya terbelah sesuai ini. Tidak, pahat itu diambil, dipakai palu-palu, itu sakit. Kalau kita dipahat mungkin sakit begitu ya. Ya bukan mungkin, tapi memang sakit begitu. Dalam setiap pahatan itu ada pahatan yang besar, ada pahatan yang kecil, ada serpian-serpian yang besar, ada serpian-serpian yang kecil. Tapi dari serpian-serpian itu, pahatan-pahatan itu, mulai seorang pemahat itu dia memolesnya, dia membuatnya, setiap pukulan yang dipukulkan itu tidak sia-sia. Pukulannya itu tidak sia-sia. Dan setiap pahatan itu punya tujuan. Karena apa? Karena sang pemahat ini melihat sebuah karya yang indah dari batu yang berantakan ini, dari batu yang tidak bernilai ini, dari batu yang kelihatannya tidak ada nilainya ini. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran setiap kita, kehidupan kita di dalam Tuhan. Seringkali kita hanya merasa bahwa ada pukulan-pukulan kehidupan. Lalu kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Kita hanya melihat kondisi kita saat itu saja, kita tidak melihat ada kerangka besar,
Ada sebuah mahakarya besar yang Allah ciptakan, yang Allah sedang kerjakan bagi kita. Sang pemahat itu melihat apa yang ia sedang kerjakan. Dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah mahakarya yang indah. Itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan sebagai sang pemahat agung kita adalah batu yang tidak ada apa-apanya. Kita adalah batu besar yang mungkin berantakan. Kita adalah batu besar yang tidak bernilai. Tetapi di tangan sang pemahat agung kita, dia akan memahat. Dia akan mengikis kehidupan kita. Dia akan mengikis dengan ujian, dengan pencobaan, dengan penderitaan, dengan doa yang belum dijawab, dengan sakit penyakit yang belum tersembuhkan. Dia memakai, dia memahat itu untuk memproses kita semakin serupa dengan Tuhan. Inilah yang Sang Maha Agung itu mengerjakan, Sang Pemahat Agung itu mengerjakan bagi setiap kita, bagi saya dan saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya untuk terenungkan seperti ini. Jika demikian, bagaimana mungkin saya bisa mempercayakan seluruh kehidupan saya kepada Allah? Bagaimana saya bisa bertahan di dalam setiap ujian yang saya alami? Bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara, jawabannya yaitu bahwa mungkin kita lemah. Mungkin kita kuat, kita lemah, kita terbatas. Tetapi bahwa ada satu pribadi yang setia sampai akhir, yang menuntun kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Dia bukan hanya memberikan kekuatan untuk melewatinya, tetapi dia hadir di dalam dunia ini, menjalani apa yang tidak sanggup kita jalani, menjalani kehidupan yang tidak sanggup kita hidupkan. Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir ke dalam dunia, dia memberikan hidupnya, dia menjalani sebuah ujian yang berat. Bukan hanya tentang di atas kayu salib, tetapi kelahirannya pun ditolak. Dia dilahirkan di tempat yang hina. Dalam perjalanan kehidupan pelayanannya, dia ditolak, dia diejek, dia dihina. Tetapi apakah Tuhan Yesus mundur? Tidak. Dia bertahan, dia setia. Sampai pada akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mati di atas kayu salib untuk setiap kita yang tidak setia kepadanya. Dia harus mati di atas kayu salib bagi setiap kita yang tidak taat kepadanya. Dan dialah Sang Yesus Kristus, Sang Pemahat Agung kita. Yesus Kristus, dia menjalani semuanya karena dia mengasihi kita. Dia melihat bahwa kita tidak sanggup, sehingga dia harus datang menjalani semuanya itu. Supaya di dalam dirinya kita disanggupkan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika melihat pengorbanan Yesus Kristus, ketika melihat kematian, ketika melihat kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut, ini bukankah sebuah kekuatan bagi kita? Ketakutan terbesar kita tentang dosa telah ditanggung oleh Yesus. Masakan dia meninggalkan kita? Masakan dia meninggalkan kita, orang-orang yang diciptakannya? Ketakutan terbesar kita, kekuatan terbesar kita sudah ditanggung olehnya. Masakan ia meninggalkan kita untuk berjalan sendirian? Yesus menjalani ujian kehidupan supaya setiap kita dimampukan untuk menjalani bersama-sama dengan dia yang sudah sempurna menjalaninya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi ujian, pandanglah kepada salib Kristus. Ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, pandanglah kepada salib Kristus. Salib Kristus mengingatkan kepada kita bahwa ada Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Jika Allah yang memberikan anaknya bagi kita, masakan ia meninggalkan kita menjalani kehidupan ini? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita datang hari ini dengan berbagai pergumulan hidup. Mungkin ada yang sedang berdoa dengan kesehatannya. Ada yang bergumul tentang kehidupan keluarganya. Ada masa-masa kita mengalami kesulitan-kesulitan itu.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita percayai, bahwa Sang Pemahat Agung itu tidak salah memegang pahatannya untuk setiap kita. Tidak ada satupun pukulan yang sia-sia, dan proses itu Tuhan memakainya untuk membentuk kita serupa dengan Dia. Hari ini apapun masalah kita, bukan kita bertanya, Tuhan mengapa saya mengalami masalah ini? Tetapi pertanyaan yang harus kita lontarkan, Tuhan, biarlah masalah ini menolong saya untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini bukan hanya sebuah ritual yang kita lakukan 1 bulan sekali. Tetapi bahwa sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang satu kasih yang besar yang diberikan bagi kita. Kasih Yesus Kristus itu. Dan ketika kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus ini, kiranya kita mengingatkan kembali, bukan hanya pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu bagi setiap kita. Tetapi perjamuan kudus ini mengingatkan kita, kelak nanti kita akan bertemu dengan Yesus, duduk makan semeja perjamuan bersama-sama dengan Sang Pencipta kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita naikkan doa kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang sedang kita alami. Bawalah kepada Tuhan. Pandanglah kepada salib Kristus. Jika dunia tidak memberikan kita jawaban, jika teman-teman orang-orang di sekitar kita tidak memberikan jawaban, lihatlah kepada pribadi yang setia, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, Yesus Kristus. Dia berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesuh, yang berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Tuhan, tolonglah setiap kami. Ajari kami di dalam setiap pergumulan kami selalu memandang kepada Kristus yang setia kepada kami. Kami rindu dalam setiap pergumulan itu menolong kami untuk melihat dari cara pandang Allah, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu adalah ruang kelas yang Tuhan izinkan untuk kami berproses, kami belajar untuk semakin mengasihi Tuhan, belajar semakin dewasa di dalam Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, menolong kami untuk memaknai setiap elemen-elemen yang kami akan lakukan ini. Menolong kami untuk semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita